Dokter memeriksa Lila, lalu memberikan penjelasan bahwa pakaian yang dikenakan Lila terkena racun ular. Kalafati terkejut mendengarnya. Supriya terlihat ketakutan. Ai Sahib pun berdoa semoga baik-baik saja. Dokter kemudian beranjak pergi. Duta tidak percaya semua kejadian ini terjadi di rumahnya, sementara Kala bertanya siapa yang telah memata-mematainya gerak-geriknya. Kemudian Sahib mengajak Supriya keluar kamar diikuti oleh Duta. Kala masih bersama Lila dan Rups di kamar, mereka membahas insiden Lila tadi. Rups beruntung karena Lila masih bisa selamat sedangkan Lila emosi karena dirinya hampir saja meninggal. Kala berpikir siapa yang telah mengganti sari Supriya dan mengenakan racun tersebut ke sari Lila. Tiba-tiba ada bayangan yang kemudian melempar sesuatu ke dalam kamar hingga memecahkan vas bunga. Kala dan adik-adiknya terkejut. Rups mengambil kertas yang dilempar tadi dan memberikannya pada Kala. Kala membacanya dengan keras dan membuat yang lain terkejut. Surat misterius tersebut mengatakan bahwa semuanya akan terjadi sesuai keinginan mereka semua tapi mereka harus tetap menjauh dari usaha untuk menghancurkan hidup Duta. Mereka membahasnya dan Kala curiga ini semua ulah suaminya. Sementara itu Kishore tengah menyuapi Anai sambil bercerita. Kalafati dan Rups mendatangi Kishore dan Kala menyuruh Anai pergi. Kemudian Kishore menegur Kala karena membuat Anai berhenti makan. Kala menjawabnya dan menunjukkan surat ancaman tadi pada Kishore. Kishore pun tertawa terbahak-terbahak lalu mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Seorang lelaki, Sudarsan, membuka kulkas di dapur dan mencari sesuatu untuk dimakan. Baadi dan Naku memergokinya lalu memukulinya. Baji menghentikan mereka dan mengatakan Sudarsan adalah suami Lila. Kishore, Duta, Kala dan Rups datang. Baadi pun meminta maaf pada Sudarsan. Sudarsan mendekati Duta dan berbicara dengannya mengolok Naku dan ibunya. Kishore hanya tertawa melihat Sudarsan. Kala lalu berbicara. Kishore menanggapinya dengan sindiran halus. Kishore juga menyindir Sudarsan. Duta lalu meminta mereka semua untuk meninggalkan dapur. Sudarsan memberikan perintah pada Baadi untuk mengantar makan malam ke kamarnya dan Sudarsan meminta agar jangan Naku yang membawakannya karena itu akan membawanya pada mimpi buruk. Kala menyuruh Sudarsan untuk pergi menjaga Lila dengan baik dan Sudarsan pun beranjak pergi. Sementara itu Naku mendatangi Duta dan bertanya apakah dia akan minum-minum lagi. Duta teringat saat Naku memintanya berhenti minum-minum. Naku lalu menawarkan teh dan Duta mengiyakan. Lila bercerita pada Sudarsan mengenai apa yang terjadi padanya. Sudarsan lalu memberinya hadiah kalung dan mengatakan bahwa dirinya mendapat keuntungan 5 lakes tapi menunjukkan pada Duta bahwa keuntungannya hanya 1 lakes. Pagi harinya saat di meja makan Duta mengobrol dengan semua anggota keluarganya. Naku melayani Duta, Sudarsan mentertawakannya bersama Rups. Supriya muncul dan Sahib menyuruh Nakusha membiarkan Supriya yang melayani sarapan Duta. Baadi lalu mengajak Naku kembali ke dapur. Saat di dapur, Baadi berusaha menasihati Nakusha yang terus memikirkan Duta. Naku menatap wajah hitamnya dan kemudian membawa makanan ke meja makan. Baji masuk ke meja makan dan duduk di sebelah Rups. Naku muncul membawakan hidangan. Kala lalu berbicara dengan manis pada Supriya dan Rups mengajak Supriya pergi shopping tapi Duta melarang Supriya keluar rumah dan berkata bahwa penjaga akan terus bersamanya. Supriya kemudian berdiri dan berbicara pada Sahib lalu bergegas kembali ke kamarnya. Baji berkata bahwa orang tua Supriya akan segera datang dan seseorang yang istimewa juga akan datang. Sahib menegur Duta karena berbicara kasar pada Supriya dan Sahib menyarankannya agar membawakan hadiah untuk Supriya. Duta berdiri dan hendak pergi tapi berhenti memberi pesan pada Naku untuk menemani Supriya karena dia bisa dipercaya. Duta kemudian mengajak Baji pergi. Kala masih memegang surat misteriusnya sambil berpikir siapa yang menuang racun pada sari Lila dan siapa yang mengirim surat misterius. Kala masih memegang surat misteriusnya sambil berpikir siapa yang menuang racun pada sari Lila dan siapa yang mengirim surat misterius. Dia membahasnya dengan adik-adiknya. Pintu kamar diketuk, Kala menyembunyikan kertasnya di balik saraynya tapi kertas itu terjatuh. Kala pun menginjaknya dengan kakinya. Sahib melangkah masuk dan memberikan berkas pada Kala lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Kala pun berbohong pada ibunya dirinya dan adik-adiknya tengah berpikir agar pernikahan Duta bisa dilangsungkan dengan cepat. Sahib kemudian beranjak pergi dan Kala memungut kertasnya lalu mengajak adik-adiknya pergi untuk memeriksa tulisan tangan Sudarsan. Sudarsan tengah berbicara di telepon dengan seseorang. Kala muncul bersama yang lain. Sudarsan terkejut dan mematikan panggilan teleponnya lalu menjawab pertanyaan Kala. Kala lalu menyuruhnya menulis surat untuk Lila untuk melihat gaya tulisan Sudarsan.
Sudarsan pun meski agak bingung dengan permintaan Kala tapi menurutinya dan menulis di kertas. Kala lalu mencocokkan tulisan Sudarsan dengan tulisan di suratnya. Kala melihat tulisannya tidak cocok dan beranjak pergi. Supriya melamun di kamarnya sambil memegangi selembar foto. Nakusha mengetuk pintu kamarnya membawakan air. Naku masuk dan Supriya menghapus air matanya. Naku lalu berbicara dengan Supriya bahwa Duta adalah lelaki yang baik hati dan Naku juga membicarakan tentang pernikahan. Naku tidak bisa mengontrol emosi dan menangis tapi Naku menyembunyikan air matanya dari Supriya dan beranjak pergi. Baji tengah menelpon seseorang untuk mengatur persiapan pernikahan. Kala lalu menemui Baji dan memintanya menulis sesuatu tapi Baji berkata bahwa sedang sibuk dan Baji kembali meneruskan pembicaraannya di telepon. Sementara Baji menelpon Kala melihat catatan Baji di meja, Kala merobeknya lalu membawanya pergi. Kala kemudian mencocokkan tulisan tersebut dengan tulisan di suratnya dan kembali putus asa karena tulisan Baji tidak cocok. Kishore berjalan menemui Duta dan memberikan prasatnya pada Duta dan Baji kemudian Kishore berbicara dengan Duta agar beristirahat. Duta mengabaikan Kishore, Baji kemudian menutup laptop Duta tapi Duta menyuruhnya membukanya lagi. Sudarsan kemudian muncul dan berbicara dengan Duta sambil membawa berkasnya. Kishore mentertawakan Sudarsan, dia memberikan prasatnya kemudian beranjak pergi. Sudarsan kembali berbicara dengan Duta untuk meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan RS milik Sahib tapi Duta menyahut bahwa beberapa bulan yang lalu dia juga sudah meminta banyak uang untuk nama RS yang sama. Iba-iba muncul seseorang yang bersembunyi di balik boneka besar. Baji mengeluarkan senjatanya dan menodongkannya sambil menanyakan siapa dia. Ternyata penjaga yang datang membawa boneka beruang tersebut. Baji lalu menerimanya dan berbicara pada Duta tentang boneka beruang tersebut. Naku juga muncul membawakan teh untuk mereka. Duta beranjak ke kamarnya, Baji dan Naku mengikutinya. Baji memberi kode pada Naku dan Naku tertawa lalu Baji mengajak boneka itu bicara bahwa ketika dirinya menelpon toko menanyakan hadiah untuk gadis pihak toko menyarankan untuk membelikan boneka beruang. Duta memperhatikannya. Naku ikut berbicara bahwa hadiah boneka itu untuk anak-anak dan gadis-gadis biasanya menyukai anting-anting dan gelang-gelang. Duta lalu menyuruh Naku menemaninya membeli hadiah untuk Supriya dan beranjak pergi lalu Baji memberikan boneka itu pada Naku dan bergegas pergi mengikuti Duta. Naku merasa senang dan bermain-bermain dengan boneka tersebut. Krux sedang mengecat kuku kaki Lila dan berbicara dengannya sambil tertawa-tertawa. Kala lalu menghardik mereka dan menyuruh mereka menemaninya ke kamar Supriya untuk berbicara dengan Supriya dan mengetahui kelemahannya. Baji dan Duta pergi ke toko hadiah dan mencari hadiah yang cocok untuk Supriya. Naku melihat-melihat gelang berlian di sana lalu menunjukkan gelang yang bagus pada Duta untuk Supriya. Baji mengomentari gelang tersebut dan Duta membeli gelang pilihan Naku tersebut. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.